menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Ibu sudah lama menunggu, sudah kami sini dan menunggu kami hari keselamatan untuk memulai kegiatan ini. Juga saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Ibu sudah cukup lama. Yang saya hormati bersama Pak Kabid, yang saya hormati Pak Kapolres, yang saya hormati Pak Kapus, yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Desa, Romo Pastor Proki, Romo Rian, yang saya hormati Kader Posyandu, Kader Posyandu, yang saya hormati tokoh pendidik, puji dan syukur Kepala Tritunggal Maha Kudus karena atas penyelenggarannya. Pak Kapus pastikan bahwa undangan untuk kepala desa di Tidak Puskesmas Belang sudah tersebar semuanya. Yang lain? Tes bulu putih? Ada. Garis laut? Semua perangkatnya luka. Utuh satu langkah. Ada. Lintu, pocong, hadir pocong. Kepala desanya? Ya. Maksud saya begini, penting ini saya kira. Dan pada kesempatan ini kita hadir mengikuti kegiatan aktivitas mungkin itu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Karena atas izin Allah yang Maha Kuasa, karena atas izin kita semua, dan juga kegiatan rapat kita sekolah Puskesmas Belang tahun 2023. Terima kasih banyak. Pemerintah pusat kita, Bapak Presiden mengeluarkan satu seruan utama, yaitu menciptakan generasi unggul di masa depan dengan cara menurunkan angka stunting. Target nasional 2024 adalah 14% stunting di Indonesia. Untuk Manggarai Timur, kita sudah mencapai di PPN 2022, yaitu bulan Februari kemarin itu 11,6%. Jadi sebenarnya kita sudah di bawah target nasional. Ya. Tetapi Bapak Gubernur kita menginginkan kita ini bisa mencapai penurunan 10% dari target tahun 2021. Jadi nanti di Agustus 2022 kita harus bisa mencapai penurunan sebanyak 10%. Ini pekerjaan yang tidak ringan. Jadi tidak bisa teman-teman Puskesmas sendiri, butuh dukungan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk Kementerian Kesehatan, indikator utama program nasional adalah penurunan angka stunting tetap sesuai arahan Bapak Presiden. Kemudian yang kedua adalah penurunan angka
menjadi prioritas untuk teman-teman perhatikan karena pembunuh nomor 1 di Indonesia itu adalah penyakit tidak menular, bukan penyakit menular. Jadi peringkat tertinggi kematian masyarakat Indonesia adalah disebabkan oleh penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yang banyak membunuh adalah penyakit kardiovaskuler, yaitu serangan jantung dan stroke. Itu yang paling banyak membunuh di Indonesia, termasuk juga di Manggarai Timur. Orang Manggarai Timur itu stroke meninggal di usia yang masih sangat muda. Bahkan banyak sekali PNS di Lampung yang masih aktif belum pensiun sudah meninggal karena jantung dan stroke. Nah, ini menjadi perhatian kita semua, bukan hanya petugas puskesmas. Bapak Ibu sekalian juga harus merespon kalau teman-teman puskesmas melakukan kegiatan posyandu. Ya, jangan sedikit-sedikit ingat itu ada poro-poro atau bolo yang lewat, tapi harus rajin juga untuk cek kontrol tekanan darah. Minimal tensi sebulan sekali untuk usia di atas 40 tahun ya. Jadi yang usia di atas 40 tahun apalagi memiliki herediter, memiliki nenek moyang yang meninggal karena baik stroke dan sakit jantung harus lebih waspada. Ini untuk PTM. Nah, yang menjadi primadona juga untuk penyakit tidak menular adalah ODGJ. Saya sering memantau di WA Group, ini Lena cukup aktif ya. Terima kasih Pak Kapus. Mana pengelolanya? Pengelola orang gila mana? Belakang konstruksi ya. Ya, terima kasih Lena. Lumayan sering naik ini di WhatsApp ya. Jadi untuk yang ODGJ Manggarai Timur ini termasuk kalau dari Kementerian Kesehatan pernah sampaikan ke saya ada KLB ODGJ di Manggarai Timur. Karena yang tercatat sekarang penderita ODGJ berat itu di wilayah kita 700 orang. Ya. Kemudian yang dipasung itu lebih dari 60 orang. Sudah dilepas 20 orang, tapi masih juga angkanya balik lagi ke 60. Kenapa? Karena dipasung 20, dilepas 20, yang pasung baru 20-an juga, jadi tidak pernah berkurang. Saya juga waktu awal-awal saya kaget, kok angkanya 700 lebih terus, padahal kan sudah banyak tidak bergejala yang dinyatakan sembuh. Iya Bu, soalnya orang tidak barunya juga banyak. Ya, jadi yang baru-baru juga banyak, yang sembuh banyak, tapi yang baru banyak, jadi tidak berubah angkanya. Ya, apalagi ini dalam situasi COVID yang sudah melanda di Republik ini sudah masuk 3 tahun, banyak pekerja perantau kita yang di perantauan dipaksa pulang karena PHK atau bikin gitu, karena uang tidak ada, sampai stres, pekerjaan tidak ada, sampai kampung Sulama tidak campur, tidak pegang itu campur, jadi campur kan, jadi bingung, akhirnya bikin semua. Ya, jadi penanganan untuk penyakit menular Manggarai Timur masuk peringkat pertama untuk penanganan ini. Tepuk tangan untuk pengelola itu. Dan harus dipertahankan. Saya lihat ini 2 minggu ini saya pantau turun lagi ini agak kendor. Jadi harus jangan sampai libur lebaran mereka itu data-data janjinya ya. Jadi jangan. Jadi harus semakin semangat, jangan sampai dikalah tempat yang lain. Kemudian untuk ODGJ sudah kita dari 3 Manggarai kita yang terbaik. Untuk yang itu juga kita meningkatkan cukup tinggi. Kita dinilai sukses mengurus orang-orang kita. Jadi Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi, Bapak Bupati menerima penghargaan di Solo. Jadi waktu Bapak Bupati presentasi kita lepas 22 ODGJ, Manggarai Pak Surya, Pak Bupati Manggarai bilang saya cuma 2. Jadi kami 22 kalau satu bahaya ya. Jadi kita cukup sukses untuk mengurus masyarakat kita yang ODGJ. Nah, saya bilang teman-teman ini pengelola PTN ya dengan teman-teman lain yang bertugas untuk mengurus penderita
administrasinya pakai rapat-rapat yang tidak layak, nak pernah maju, tidak ributnya panjang, kotor, bau. Kemudian tugas kita datang memandikan, rambutnya, membersihkan. Saya sering-seringnya kalau saya melihat foto-foto pada saat teman-teman melakukan itu, saya bilang itu tidak ke surga. Sebaca di akhir saya lebih bilang, Tuhan bilang siapa yang mengurus orang yang tertuan dengan cara yang dipikirkan, itu seperti kita mengurus siapa? Mengurus Tuhan kita. Ya itu kita di akhir sudah selesai. Jadi seperti itu. Jadi saya yang bilang, layani mereka dengan hati, dengan penuh kasih. Karena tak ada orang yang mau menyuruh mereka, tak ada yang mau menerima mereka. Mereka dianggap sudah seperti hewan, dibiarkan terlantar. Akan sampai saya kirim program begini, ada yang sampai dia pulang dengan kulit, karena keluarganya malah kehidupan. Nah, tugas kita sebagai pengelola PDN untuk industri, ya teman-teman. Yang pertama kita harus dengan hati pertama, kalau tanpa hati bisa. Yang kedua, bukan hanya mengurus ODGJ-nya, keluarga ODGJ itu harus diedukasi. Karena kita ini bukan kita setiap hari kita kasih mandi orang. Waktu kita tahu ada sebulan sekali kita mengontrol obatnya, memberikan obatnya sebulan sekali. Yang memberikan obat setiap hari itu keluarga, ya kan? Bukan kita setiap hari kita bisa punya mereka. Oleh karena itu, selain kita mengurus pasiennya, kita juga harus mendidik keluarganya untuk kembali memperhatikan orangnya. Karena dengan keluarga yang baik, maka kesembuhannya akan tinggi. Kita akan gagal kalau kita lupa mendidik keluarga. Gizi yang baik kita akan menunjang pengobatannya. Kalau kita dikasih makan, bagaimana dia bisa sembuh dengan obat yang kita berikan? Yang ada efek sampingnya terasa. Jadi karena saya sering di BA Group lihat Lena itu kunjung ODGJ, sangat rajin ambil fotonya, laporannya ada ODGJ baru. Saya bisa ODGJ baru. Saya kalau malam belum tidur saya selalu siapkan waktu untuk buka BA Group dari jam mulai dari P2 sampai saya tidak lalai setiap hari. Saya bisa memantau bagaimana kita kerja dengan teman-teman. Di Manggarai Timur sejak 2016 ada 4 puskesmas yang didampingi 2016, yaitu Mano, Sika, Borong, dan Galengga. Namun tidak sempat dinilai di 2017 karena ada kesalahan teknis bahwa dananya itu dimasukkan di rumah sakit, akreditasi rumah sakit. Sementara kita waktu itu belum ada rumah sakit. Maka di 2018 baru dinilai 4 puskesmas ini tambah 3 puskesmas yang dinilai di 2018. Jadi di 2018 sebanyak 7 puskesmas yang dinilai, 7 puskesmas. Kemudian di 2019 ada 10 puskesmas. Jadi keadaan sampai hari ini kita sudah 17 puskesmas yang sudah terakreditasi. Baik, kita lihat sedikit gambaran tentang akreditasi. Oh ya, saya ke Lenang, ke Puskesmas Lenang yang selesai. Waktu Puskesmas Lenang itu pertama kali, saya melakukan IPTEK pertama kali di Lenang. Namun dengan Bapak-Bapak Linsek, Bapak Ibu Linsek, hari ini yang pertama kali dengan saya. Jadi supaya jangan tanya siapa saya, sebentar di akhir materi saya akan sampaikan siapa saya. Oke, kita lihat tentang akreditasi. Ya, ini dia punya definisi akreditasi itu sendiri. Merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi lembaga ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menilai semua fasilitas kesehatan di seluruh Republik Indonesia ini. Ya, di seluruh Republik. Kemudian ini akreditasi itu adalah kebutuhan. Jadi, merupakan suatu kebutuhan. Jadi semua fasilitas kesehatan harus diakreditasi. Ya. Kemudian sebagai pembuktian puskesmas
berorientasi pada kinerja teman-teman yang ada di puskesmas, kemudian mutu, tentunya mutu pelayanan dari teman-teman kepada masyarakat, kemudian keselamatan, itu keselamatan pasien, keselamatan petugas, keselamatan siapa saja yang berkunjung ke puskesmas, dan tentunya adalah kepuasan. Selain kepuasan pelanggan atau masyarakat, juga kepuasan teman-teman yang memberikan pelayanan. Ya. Jadi ini goal di tim pelayanan dan pasiennya sembuh, pasti teman-teman juga merasa senang, merasa bangga, merasa puas terhadap pelayanan yang telah diberikan. Ya, ini merupakan dasar hukumnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Ya. Kemudian tujuan dari akreditasi itu sendiri sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja puskesmas melalui perbaikan sistem manajemen yang berkesinambungan dan penerapan manajemen risiko. Ya, ini dia punya tujuan, perbaikan kinerja puskesmas. Ya. Dengan tujuan akhir pasti mutu pelayanan. Ya. Tujuan spesifiknya, ya, yang pertama itu meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan yang sudah saya sampaikan. Kemudian meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat, kemudian lingkungan dan puskesmas sendiri. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja puskesmas. Ya. Jadi kalau sudah terakreditasi, kategori kelulusannya hanya ada empat kategori kelulusan. Jadi ada dasar, madya, utama, dan paripurna. Ya. Untuk Manggarai Timur, kita berada di tiga kategori ini, dasar, madya, dan utama. Jadi untuk yang utama ini salah satu puskesmas berada di Kecamatan Lambalena Selatan ini, yaitu Puskesmas Mano. Jadi banyak teman-teman di Puskesmas Lenang ini dari Puskesmas Mano, sehingga mungkin nanti tidak terlalu setengah mati untuk penyiapan dokumen di Puskesmas Lenang nanti. Ya, moderator dari Mano tadi itu. Oke, kemudian ini tentang penataan dokumen, tentang SK, kemudian pedoman, kerangka acuan, dan SOP. Jadi ini sudah sering dilaksanakan oleh teman-teman di puskesmas ini. Ya. Satu kata kunci dari akreditasi itu adalah catat apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat. Ya, ya ini instrumen akreditasi. Ya, sudah ada perubahan. Di awal Puskesmas Mano mereka sampai dengan penilaian terakhir 2019 itu masih pakai yang tahun 2016. Di 2016 itu ada 3 pokja, kemudian ada 9 bab, dan ada 776 elemen penilaian. Banyak sekali. Jadi teman-teman puskesmas itu ya lembur terus. Mangas terharu kilo, gara-gara lembur terus, tidak jelas. Di puskesmas terus. Ya, jadi puskesmas merupakan rumah kedua bagi mereka. Ya. Kemudian ada perubahan di tahun 2021 ini. Itu dia punya pokjanya tetap 3, babnya hanya 5, dan elemen penilaiannya hanya 298. Jadi ini nanti yang harus disiapkan oleh teman-teman di Lena nanti, semakin kecil semakin sedikit, tapi dia punya kelengkapan-kelengkapannya masih cukup banyak juga lah. Ya. Itu ada 3 bab, itu yang lama 2016. Dan ada 212 elemen penilaian. Ya. Kemudian yang baru hanya 1 bab. Dia hanya kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Itu hanya 84 elemen penilaian. Kurang kita 128. Jadi semakin kecil. Ya. Kemudian UKM juga dulu ada 3 bab 4 sampai bab 6. Dengan 100-nya ada uang harian untuk teman-teman puskesmas. Kemudian ada uang transport. Tahun ini, untuk tahun 2021 ini, itu semua tidak ada. Jadi tidak ada. Jadi merupakan pekerjaan berat untuk teman-teman di puskesmas. Jadi nanti mau akreditasi, jadi makanya sangat tampan kalau disampaikan saat ini. Jadi mungkin nanti bukan hanya teman-teman puskesmas punya tanggung jawab, tetapi tahu gitu dengan lise. Ya. Jadi mungkin sudah dapat gambaran dari Demurin bagaimana keterlibatan kepala desa, bagaimana keterlibatan pengusaha, itu sudah ada gambaran di beberapa puskesmas.
Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Manggarai Timur itu ada 29 puskesmas, ada 17 yang sudah terakreditasi, sisa 12 termasuk kita lainnya. Ya. Ini yang ditampilkan tahun 2020 dan sampai saat ini belum dinilai, ada 6 puskesmas, Gamuri, Mompok, Papaji, Belemo, dan Mamba. Mudah-mudahan tahun depan yang 6 puskesmas ini bisa dinilai. Kemudian yang didamping tahun 2021, yang baru Benenda, namun tahun ini batal, bukan batal tapi tidak keluar lokusnya, tidak dinilai tahun ini. Kemudian yang reakreditasi ada 7 puskesmas. Dari 7 puskesmas ini, 2 yang menjadi lokus kementerian untuk dinilai tahun ini, yaitu Mukun dan Batugong. Yang kami dampingi tahun ini pakai dana daun itu hanya untuk teman-teman pendamping, ketika transport dari teman-teman pendamping untuk tidak membebani puskesmas ini, ada beberapa puskesmas. Ya, ada 10 puskesmas. Kemudian yang akan disurvei tahun ini, ya, ada 13 puskesmas, yaitu ada Lebih, Batunggong, Kota, Lempajang, Bukir, Mukun, Ketang, Benteng Jawa, Tampe, Labir, Colol, Lalang, dan Tilir. 13 puskesmas yang akan disurvei tahun ini. Dan untuk yang disurvei itu ada dana dari kementerian, dari dana non-fisik, ya. Kemudian yang belum pernah dilakukan pendampingan termasuk kita, 4 puskesmas baru, ada Peot, Pisau, Runus, dan Lena. Itu belum pernah dilakukan pendampingan. Kalau tidak hambatan, mungkin tahun depan akan didampingi dan siap-siap saja mungkin saya takut kasusnya seperti tahun ini, puskesmas Lebih keluar sudah lokus dari kementerian belum didampingi. Kami belum pernah melakukan pendampingan, tapi dia keluar lokus untuk disurvei. Sehingga makanya hari ini saya sampaikan memang supaya Lenang ini siap-siap memang dari sekarang. Siap-siap memang dari sekarang untuk proses pendampingan dan proses akreditasi puskesmas. Ya, untuk status kelulusan tadi dari 17 puskesmas saya katakan ada 683. Dari 6 yang dasar, 8 yang media, dan 3 yang utama. Dan salah satu yang utama tadi berada di kecamatan kita, Mano, kemudian Borong dengan Lupaca. Ini yang media itu ada Elar, Labir, Tolo, Tampe, Benteng Jawa, Tilir, Lalang, dan Ketang. Ya, mungkin demikian tentang akreditasi. Baik, tadi saya sudah sampaikan untuk perkenalan diri. Ya, nama saya Titus Donus, dipanggil Titus oleh sebagian besar orang, tapi kalau di kantor dipanggil Om Tito. Ya, banyak teman-teman puskesmas itu panggil Om Tito. Anak ada 4 orang yang bungsu kelas 1 SMA. Ya. Merindukan punya cucu. Ya. Merindukan punya cucu, tapi belum berbuat tua juga anak-anak. Orang ini bukan sudah merindukan cucu. Ya. Harapkan bahwa bapak-bapak desa, bapak-bapak guru, kader, semuanya kita ini untuk menjadi corong di tengah masyarakat untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, baik itu AKP, stunting dan sebagainya, tentang informasi-informasinya tentang kesehatan. Jadi hari ini saya menginginkan kita semua yang hadir ini menjadi Titus. Titus itu yang pertama terus, kemudian I-nya itu informasikan, kemudian T yang kedua itu tentang, U-nya itu usaha, S yang sehat. Terus informasikan tentang upaya untuk sehat. Titus. Oke, sedikit lagi gambaran tentang LISEK yang terjadi pertama kali 2018 di Kusuma Sela. Ini gambaran aktivitas ini dibentuk badannya BPP, Badan Penyangga Puskesmas. Ya, ini sedikit gambaran yang pertama karena Puskesmas Sela dan beberapa puskesmas awal itu agak setengah mati mereka melakukan akreditasi ini. Bahkan mereka melakukan kaji banding keluar dari Manggarai Raya ini. Kalau Elang dia kayaknya 2 puskesmas yang di sana yaitu Riara dengan Puskesmas Omero. Jadi begitu banyak pengeluaran teman-teman yang dulu awal itu
untuk akreditasi. Jadi kita bersyukur kita di belakang sudah banyak puskesmas di Manggarai Timur yang sudah terakreditasi, baik di Lasa, Madia maupun bukan. Oke, kita lihat sedikit gambaran Angela. Ini spirit mereka Mbore sebagai apa perjuangan mereka. Mbore, ada yang tahu Mbore? Mbore, ada yang tahu? Mbore. Nah, kata serunya orang Mela, Mbore Moang, Mbore, kata serunya orang. Tapi di sini Mbore ini mimpi besar orang Mela. Ya. Yang menjadi spirit mereka, mimpi besar orang Mela. Ya. Kita bisa lihat gedungnya sebelum dan sesudahnya. Ini tampak depan dari puskesmas. Sebelum mereka puskesmas afirmasi, ada dua gedung utama, gedung A dan gedung B. Ini di depan gedung A ini. Kemudian ini ruangan kepala puskesmas sebelum akreditasi dan sesudah. Pasti cantik lah ya, sesudahnya ini banyak cantiknya. Ya, ini juga poli KKB, poli umum, rekam medik, poli gigi, ruang salin, ya semakin gagah, semakin cantik ini juga di gedung B, cantik. Ya, ya ini ruangan selasar antara gedung A dan gedung B, yang gedung ini yang di antara ini yang menjadi tanggung jawab DPP tadi, Badan Pelayanan Puskesmas. Ya mereka ini. Oke, ini mereka bekerja dari dulu di LR mereka akreditasi itu 3 pokja, mereka buat 4 pokja. Teman-teman dari Pusdu, dari yang tidak ambil dari penyiapan dokumen, dia pokja 4, urus sebagian luar makan, urus pagar, mereka pokja 4. Ya. Dan ini ada kebersamaan di DPP, semua terlibat, ada pastor, ada polisi. Jadi ini peletakan acara peletakan batu pertama pagar kiri oleh BPP. Jadi BPP waktu itu ya cukup aktif mereka di LR dan mereka mengumpulkan semua bahan-bahan untuk keperluan puskesmas. Kurang lebih setelah dibuat pembukuan kurang lebih 50 juta. BPP mengeluarkan dana untuk menyiapkan puskesmas LR untuk terakreditasi. Ya. Dan di puskesmas LR merupakan salah satu tempat yang diingat oleh Sofior saat penilaian. Ketika mereka sampai jam 2 malam, pagi subuh, semua listrik masih ada. Kepok lebih listrik jam 2. Sofior yang menangis. Baru terjadi di Republik ini ada di Manggarai Timur, merah. Tunggu 1 jam baru terjadi. Sehingga mereka sampaikan ke teman-teman Sofior yang lain bahwa kalau ke Manggarai Timur jangan pernah ragukan dengan listrik, pasti oke. Nah, jadi mungkin itu 1-2 hal yang perlu saya sampaikan untuk persiapan Puskesmas Lenang untuk terakreditasi tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya. Jadi harapannya bahwa kita semua, bukan hanya orang puskesmas, bukan hanya teman-teman puskesmas, tapi semua masyarakat ikut terlibat untuk mensukseskan puskesmas ini terakreditasi. Terakhir, Nekaemo dan Titus. Sekian, terima kasih. Jadi, Satap SMA yang sempat hadir, juga koordinator PAUD, tidak salah PAUD. Ini, Bro Une, yang juga sempat hadir, Bapak Ibu dukun bersalin, singkatnya peserta rapat ekosistem yang sudah hadir pada siang hari ini yang kami kasih. Kita melayani masyarakat di Dinas Sosial di 5 wilayah ini. Sebelumnya kita coba melihat, mereview, merefresh kembali. Mungkin di antara kita ini belum tahu bahwa wilayah pelayanan atau wilayah tanggung jawab dari Dinas Sosial ini sejauh mana. Seperti itu. Makanya perlu saya kita tampilkan ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus Muslim ini membawa desa binaan itu sebanyak 5 desa. Dari desa Borobudur, desa Lenong, desa Sosong, dan desa Lento. Status keberadaan lokasi puskesmas ini berada di desa Borobudur. Ya. Dengan jumlah penduduk sekian itu mungkin sudah diketahui, bahwa desa sudah pasti ada ini.